Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanafi. Saya mahasiswa dari Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang penggunaan software Arena. Di sini ada studi kasus yang akan saya gunakan, yaitu tentang pembuatan tentang suatu proses produksi dari sebuah pabrik memproduksi produk I. Di sini ada gambaran tentang proses produksinya, di mana pertama ada kedatangan dari part A dan kedatangan part 1 dan kedatangan part 2 yang dimana akan diproses pada proses 1. Selanjutnya ada kedatangan part 3, kedatangan part 4 yang akan diproses pada proses 2. Hasil dari proses 1 dan proses 2 yaitu part A dan part B, di mana nantinya akan diproses pada proses 3. Setelah proses 3 ada proses inspeksi, yaitu proses pemeriksaan, yang mana jika produknya tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke proses 2. Tapi jika produknya sudah sesuai, maka akan dilanjutkan ke proses 4, yaitu proses packing atau proses pengemasan. Dan sebenarnya produk selesai dan disimpan. Nah, di sini ada diketahui tentang data-data yang kita perlukan, seperti data distribusi kedatangan masing-masing part, data distribusi proses tiap-tiap proses, dan kemudian di sini ada diketahui peluang produk sesuai. Kan tadi ada decide, maka ada produk yang sesuai dan tidak sesuai. Di sini diketahui peluang untuk produk sesuainya 95% dan produk yang tidak sesuainya 55%. Langsung saja kita masuk pada software yang akan kita gunakan, software Arena. Sebelumnya di sini kita akan melakukan simulasi selama 4 jam kerja. Di sini terdapat 4 part kedatangan. Jadi kita akan memulai dengan menggunakan project bar basic process, dan kita akan menggunakan modul create. Kita menggunakan 4 create. Sini kita akan melakukan input data create-nya. Kita akan menamakan dengan kedatangan part 1. Kemudian entity-nya kita akan ganti dengan nama part 1. Untuk tipenya kita akan menggunakan expression seperti yang kita ketahui, seperti yang dikatakan pada kasus ini. Sini sudah tersedia distribusi apa saja yang menggunakan atau data kedatangan ini berdistribusi apa saja. Di sini untuk part 1 kedatangan ini berdistribusi normal dengan rata-rata 2 menit dan standar deviasinya 1,8. Langsung saja data kita masukkan ke sini. Lalu kita memilih distribusi normal, ini kita gantikan dengan 2, standar deviasinya 1,8. Untuk unitnya kita menggunakan menit dan max require infinite. Kita coba untuk kedatangan part lainnya. Di sini distribusi yang digunakan yaitu distribusi eksponensial. Memilih expo dengan rata-rata 2,5 1 menit. Jadi untuk kedatangan part di sini distribusinya menggunakan eksponensial, rata-ratanya nilai tengahnya 2 menit. Terakhir untuk kedatangan part 4, entity-nya kita ganti dengan menjadi part 4. Ini
dia berdistribusi uniform dengan nilai min 1 dan nilai max-nya 4 menit. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke proses, di mana di sini seperti yang diketahui pada soal, kedatangan part 1 dan part 2 akan diproses pada proses 1. Langsung saja kita menggunakan modul proses. Ini bisa kita hapus dulu, delete untuk proses 2. Jadi kita input prosesnya. Di sini tetap akan kita gunakan nama proses 1. Actionnya kita gunakan size dari release. Jadi kita bisa add resource. Di sini kita bisa mengganti namanya menjadi proses 1. Delete type, ini kita mau delete type-nya expression, unitnya sama seperti sebelumnya menit, dan di sini kita akan menginput data distribusi dari proses ini. Pada soal diketahui distribusi untuk proses 1 itu berdistribusi normal dengan rata-rata 2,2 menit dan standar deviasinya 1,3. Langsung saja kita input. Di sini terlebih dahulu kita memilih normal, nilai tengahnya 2,5, standar deviasinya 1,3. Oke, begitu juga untuk proses yang kedua. Kita gunakan proses release, add resource. Di sini kita menggantikan namanya menjadi proses 2. Delete type-nya data expression. Nah, di sini dia menggunakan distribusi normal sama seperti proses 1 dengan nilai min-nya 2,5 dan nilai standar deviasinya 1,8. Selanjutnya kita akan menggunakan modul assign. Di sini assign untuk proses pertama, proses 1 dan proses 2. Jadi kita edit inputnya. Di sini kita bisa menggunakan nama hasil proses 1 atau di sini dia akan menjadi part A. Di sini kita bisa add segment. Di sini kita akan menggunakan entity type. Namanya akan kita ubah jadi part A. Karena hasil dari proses 1, maka dia adalah part A. Oke, selanjutnya untuk assign 2, ini namanya menjadi hasil proses 2 part B. Kita size-nya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan entity type. Ini kita ubah menjadi part B. Selanjutnya, kedua site ini akan kita gabungkan dengan menggunakan modul batch atau penggabungan. Setelah itu, kita akan masuk ke proses yang ketiga, yaitu proses perakitan dari part A dan part B. Di sini langsung kita input prosesnya, namanya tetap proses 3. Actionnya juga kita akan menggunakan size delay release. Di sini kita akan resource, kita ganti saja namanya menjadi proses 3. Selanjutnya delete type-nya data expression. Di sini menit, dan di sini distribusi yang digunakan yaitu distribusi uniform dengan nilai min 1 dan max 3,8. Oke. Selanjutnya di sini kan seperti yang diketahui pada kasus adanya proses infeksi atau pemeriksaan. Jadi di sini kita akan menggunakan modul decide atau
terjadi proses pengambilan keputusan mana di sini namanya kan kita ganti menjadi pemeriksaan. Di sini tipe yang kita gunakan yaitu two-way by change, karena di sini ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yang mungkin terjadi, dan di sini kita menggunakan change karena pada kasus yang kita gunakan telah diketahui persentase dari masing-masing kemungkinannya. Di sini kita harus menginput persentase dari kemungkinan produk itu sesuai atau iya atau true. Seperti diketahui pada soal tadi, persentase yang peluang produk sesuai yaitu 95%. Maka sendiri kita tulis 95%, dan untuk sisanya akan otomatis menjadi 5%. Masuk ke proses keempat, itu proses pengemasan. Di sini tetap sama, kita resource, terus di sini juga expression, dan di sini expression yang digunakan yaitu distribusi gamma dengan nilai beta nya 2 dan nilai alfa 1,8. Oke. Dan di sini terakhir kita akan menggunakan modul dispose atau tanda simulasi sudah selesai atau modul terakhir. Sini namanya bisa kita ganti menjadi produk selesai. Oke. Jadi kita tinggal mengkoreksikan semua modul-modul ini. Part 1 dengan part 2 ada proses 2, part 3 dan part 4 ada proses 2. Ya. Kita gabungkan proses 3. Di sini tadi ada yang kemungkinan produk tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke proses 2. Selesai. Jadi kita akan menentukan waktu simulasinya. Di sini starting time atau waktu mulai kapan simulasi akan dimulai. Di sini kita akan memulai pada pukul 8. Display kita gunakan digital 24 jam. Kita akan menggunakan digital atau judul yang kita gunakan yaitu waktu simulasi. Oke, sebelum kita langsung saja di sini, sebelum kita menjalankan modul ini, kita harus perannya terlebih dahulu. Di sini duplikatnya hanya 1 kali. Duplikat latch ini yaitu lamanya waktu simulasi yang kita lakukan. Di sini seperti pada kasus diketahui bahwa lamanya itu selama 4 jam dan base time unitnya menit. Oke. Inilah model rencana yang telah kita rancang sebelumnya. Selanjutnya kita akan langsung menjalankan model pelajaran ke-10. Sini kita dapat memperlambat gerakannya supaya kita dapat melihat pergerakan dari produk-produknya. Sini simulasi dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 12. Ini sudah ini dia hasilnya. Di sini terdapat number out atau nomor produk yang selesai yaitu 70. Next, untuk di sini ada working prosesnya, number out-nya masing-masing out, key-nya atau menunggu mengantrinya,
selanjutnya. Oke, demikian sedikit tutorial dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.